merendahkan orang berarti ada salah di sebelumnya itu. Ada yang salah. Karena bisa jadi ilmunya itu justru membuat dia ngerasa bahwa dia ini orang yang lebih bisa dari yang lain. Ya, ya. Kan ilmu punya Allah, betul nggak Bu? Yang nitipin ilmu itu Allah. Jadi semuanya kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan ilmu itu harusnya seorang hamba Allah menjadi lebih dekat lagi dengan yang maha memiliki ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya lihat semuanya semangat dan sehat ya. Amin. Insya Allah kami doakan juga mudah-mudahan pemirsa MNC TV diberikan kekuatan, kesehatan untuk selalu mencari ilmu untuk kembali ke jalan Allah yang benar ketika meninggal nanti juga kita husnul khotimah. Amin. Bersama dengan saya Irfan Hakim dan juga Ustaz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Ada dari Lampung, dari Palembang, dari mana-mana datang sini untuk mengaji mencari ilmu, betul. Insya Allah bermanfaat ya Bu ya. Dan tema kita hari ini adalah bahaya merasa cukup ilmu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Temanya adalah bahaya merasa cukup ilmu. Yang kita takutkan itu adalah bukan cukup ilmunya, tetapi yang kita takutkan itu adalah merasa pandainya. Karena kalau orang itu belajar suatu ilmu, dia hanya masuk memori, dia masuk otak aja. Mau belajar ilmu matematika, dia di otak. Paling nanti yang ngerjain ya di soal, ujian, atau enggak peneliti, ya, berhubungan antara matematika, fisika. Nah, ilmu itu ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui, yaitu dihafalkan atau diaplikasikan. Yang kita bahas adalah ilmu agama, ya. Ilmu agama itu ada orang yang tahu bahwa orang muslim itu harus sholat, tahu dia, tapi dia belum jalanin, kan gitu. Berarti dia tahu ilmunya, tapi tidak tahu aplikasinya, pengamalannya, ya. Nah, inilah sebenarnya yang dinilai oleh Allah Ta'ala kalau kita sudah tahu bahwa seorang muslim itu harus sholat. Tapi kalau dia tidak sholat dengan seorang muslim, dia tahu langsung menjalankan sholat. Kira-kira yang dinilai oleh Allah Ta'ala ilmunya atau sholatnya? Sholatnya ya. Pengamalan betul. dari ilmunya itu. Pengamalan dari ilmu. Ini mengamalkan ilmu, bukan membaca berulang-ulang. Ingat, biasanya seseorang itu membaca berulang-ulang dikira itu mengamalkan, itu menghafal atau membaca berulang-ulang. Walaupun kalau membaca Al-Quran, seorang itu kalau niatnya lillahi ta'ala, insya Allah pasti dapat pahala. Ya. Membacanya saja tuh. Itu membacanya saja. Iya, iya, iya. Tapi kalau niatnya membaca Quran duniawi, wallahu a'lam. Itu harus diingat karena antara baca duniawi dan baca akhirat itu berbeda. Hasilnya beda, nilainya pun berbeda. Hasilnya beda, nilainya berbeda. Karena saya pernah melihat teman-teman saya yang baca Quran niatnya karena Allah. Satunya teman-teman saya membaca Quran niatnya duniawi. Dan memang ada bedanya, yang membaca karena Allah Ta'ala itu bersih badannya. Badannya nggak ada sesuatu yang ngumpul di atas kepala, nggak ada sesuatu yang masuk ke mulut, nggak ada, bersih aja. Tapi yang membaca untuk duniawi, mulai ada awan hitam itu di atasnya, kemudian ada yang masuk lewat mulut, telinga, dan sebagainya. Makanya kadang-kadang ada yang gemeteran. Ada yang gemeteran, ada yang begini, semutan. Nah, itu sebenarnya hasil. Makanya di sini adalah kalau kita namanya mengamalkan ilmu Al-Quran itu bukan membaca berulang-ulang. Kalau kita mau membaca berulang-ulang boleh niatnya karena Allah Ta'ala, insya Allah dapat pahala di akhirat, pasti itu. Tapi kalau niatnya duniawi, Allahu a'lam ya.
Ya kan gitu. Seperti kita belajar berenang, baca buku teorinya saja. Kaki digerakkan, tahan napas, gitu terus bolak-balik. Tapi nggak pernah nyemplung ke air, ya nggak akan bisa. Istilahnya itu ilmu berenang saja. Iya, benar. Oh, ini ilmu kehidupan, yang ada sumber petunjuknya adalah Al-Quran. Iya. Baca tapi tanpa mengetahui artinya, maksudnya apa, itu. Iya. Dan harus diaplikasikan. Dan harus diaplikasikan. Dan nggak bisa untuk main-main. Kalau berbicara mengenai baca Al-Quran sih, bacanya saja sudah ada pahalanya. Tapi kalau mau pahalanya lebih banyak lagi, bacanya juga harus karena Allah pasti. Dan juga harus membaca artinya, baca tafsirnya, cari tahu ilmunya. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Ya, gak usah. Kenapa? Kok Ustaz Zaki? Iya kan alhamdulillah. Duduk di sebelah AA ya Ibu, alhamdulillah. Kan Ustaz, emang kita janjian sama Ustaz Zaki. Ustaz Danunya mana? Lah saya juga nggak tahu Ustaz Danu. Pas sampai ini kosong saya dudukin. Iya enak aja, ini tempat Ustaz Danu. Oh ini tempat Ustaz Danu. Ustaz Danu mana ya? Waduh diumpetin ibu-ibu kayaknya nih. Jadi kan ngumpet Nyari Ustaz di bawah karpet. Dia bisa di mana-mana soalnya. Nyari Ustaz tuh di balik tembok. Bu, lihat Ustaz Danu enggak? Enggak. Ini diumpetin, jangan-jangan di tengah bawah Pak situ tuh. Pak, ada Ustaz Danu nggak situ, Pak? Emang Ustaz Danu itu bisa nggak kelihatan? Itu ada itu, tuh. Ya Allah. Lagi apa Ustaz? Ngintip ibu-ibu yang cantik-cantik. Widih. Coba mana? Yang itu. Itu nenek-nenek. Bisa lagi belajar itu? Iya, belajar. Waduh, Ustaz aja itu ya. Banyak belajar juga, jadi nggak puas dengan ilmu yang ada, tambah lagi ilmu apa gitu ya, yang bermanfaat. Ya manfaat lah, gimana caranya, kan melihat juga teman-teman kameramen tuh gimana, ngerasain, kan gitu ya. Enak Ustadz nih. Iyalah. Iya. Enak jadi kameramen ya? Oh, enak. Saya harus belajar nih kayaknya. Alhamdulillah. Jadi tantangan kameramen di acara Siraman Kolbu itu dari atas gini, ayo cari yang paling cantik di jamaah. Cantik semua soalnya, bingung ya? Iya. Coba cari yang cantik yang mana? Mau di kamar? Noh, tengah. Iya bisa aja. Yang itu ya, iya. Pakai di close up lagi. Yaudah deh, tepuk tangan untuk tim dari MNC TV yang bekerja keras, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau orang-orang bilang, waduh itu Irfan sama Ustaz Danu nggak pernah ngantuk ya. Jam 5 sudah muncul di TV, bla bla bla. Kita mah nggak ada apa-apanya dibanding tim, dibanding krunya. Krunya itu persiapan untuk tayangan 1,5 jam itu dari kemarinnya sudah siap-siap. Sampai malam preview, briefing. Ya kan? Menghubungi narasumber dan lain-lain. Setelah syuting persiapan lagi. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk krunya nih. Hebat. Nah, kita kembali lagi ke tema mengenai jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Jangan pernah merasa pintar, merasa cukup. Ngelihat orang-orang yang sedang mencari ilmu, lagi belajar, gue sih udah bisa gitu. Bahaya kan Ustaz kalau gitu bisa cek ya? Iya, karena Allah itu kan mengangkat derajat manusia ketika dia memenuhi dua hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau derajat kita mau ditinggiin sama Allah, itu kan sebuah kemuliaan nih Bu ya. Kita diangkat pangkat aja, diangkat jabatan sama atasan udah ngerasa bangga. Ngerasa hebat gitu kan, punya prestasi. Ini nggak nanggung-nanggung, yang ngangkat derajat itu bukan cuma manusia lagi. Tapi langsung Allah yang maha memiliki segalanya. Kalau mau derajatnya ditinggiin sama Allah, syaratnya dua. Yang pertama dia harus beriman. Tapi nggak cukup tuh Bu, nggak cukup dengan iman doang. Karena yang kedua, iman itu harus diimbangi dengan belajar, dengan ilmu. Makanya kenapa ketika malaikat Jibril mengajarkan ayat pertama kali kepada Al-Quran, itu kan Iqra. Iya, kepada Rasulullah SAW, ayatnya Iqra. Bacalah, belajarlah. Ayat pertama saja suruh membaca, Suruh belajar. Kenapa? Karena ada orang yang beriman tapi nggak punya ilmu. Ya. Akhirnya sholatnya ya sekedar sholat aja udah nggak ngerti bahwa ternyata sholat itu ada fungsinya, ada misinya,
Ada juga orang yang cuma punya ilmu, tapi nggak beriman. Jadi sombong, jadi angkuh, ngerasa paling bisa. Karena kalau sudah iman dan ilmu, biasanya orang itu jadi punya 3 hal. Pertama, dia tahu diri. Kedua, rendah hati. Ketiga, ingat mati. Itu aja tuh kuncinya. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Kalau kebalikannya dari itu berarti ada yang salah dengan beberapa unsur sebelumnya itu. Iya, karena harus saling melengkapi antara Jika iman dan tiba-tiba ilmu. sombong, merasa hebat dan merendahkan orang, berarti ada salah di sebelumnya itu. Ada yang salah. Karena bisa jadi ilmunya itu justru membuat dia ngerasa bahwa dia ini orang yang lebih bisa dari yang lain. Ya, ya. Kan ilmu punya Allah, betul nggak Bu? Yang nitipin ilmu itu Allah. Jadi semuanya kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu itu harusnya seorang hamba Allah menjadi lebih dekat lagi dengan yang Maha memiliki ilmu. Ya, ya. Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan ilmu dia makin sombong, makin angkuh, makin ngerasa paling benar dari yang lain, oh berarti ada sesuatu yang salah tentang apa? Keimanannya. Penceramah pun atau para ahli yang berilmu pun bisa sombong. Bisa dinaikkan derajatnya di dunia, justru sebaliknya nanti Di akhirat. dunia, nah, di akhirat kan belum. Karena pada waktu seseorang merasa yakin bahwa dia ditingkatkan derajatnya oleh Allah sehingga dia bisa sombong, itulah yang tadi Ustaz Zaki ceritakan bahwa memang Allah meninggikan, tapi memang ada yang salah di orang tersebut. Nah, salahnya ini setannya. Makanya ada satu ayat tuh ceritakan kabura matan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah amat dekat dengan orang yang memberikan nasihat, memberikan ilmu, tetapi dia tidak menjalankan. Ayat ini Jawabannya berat sekali itu jadinya. Ini memang berat. Jadi dia hanya menyampaikan tidak menjalankan, ya dia hanya menyampaikan tidak menjalankan aja Allah murka. Apalagi dia melanggar. Nah, pada waktu seseorang punya ilmu hebat tentang agama, hebat ilmunya, tapi hebatnya ilmu agama tidak diimbangi dengan aplikasinya sehari-hari, sama, dia akan masuk. Orang itu tahu atau tidak tahu, dia masuk ke ranah tersebut. Ya, karena ini ranah penilaian Allah terhadap semua hamba-hambanya. Karena setan pun tidak akan tinggal diam. Ketika ada beberapa orang dimuliakan karena keilmuannya, pasti diselipkan rasa sombong, rasa merendahkan orang. Iya. Ya Allah. Iya, makanya ilmu harus betul-betul diaplikasikan. Ya, ya. Semua ilmu. Oke. Apalagi kalau misal kita mengambil kayak ilmu keagamaan, misal. Jangan sampai kita seperti calo ya. Ayo, kayak calo di terminal. Kamu rambutan. Ayo, Jakarta. Orang pada naik, pergi. Dia nggak pergi. Sholat, zakat, puasa. Ayo, naik haji. Semua yang surga, ya dia enggak. Karena dia cuma mengajak tapi tidak melakukan. Sepertinya itu. Iyalah, analoginya hampir mirip. Ada loh calo ini. Pengalaman. Calo surga. Tapi itu yang disampaikan oleh Ustadz cukup gitu ya. Iya, puncak keilmuan seseorang itu kan sebenarnya akhlak. Ya. Jadi untuk apa orang punya ilmu banyak Ibu ya, tapi nggak hormat sama orang tua. Ilmunya banyak, profesor, bukan cuma S1, S2, S3, semua S diambilin misalnya sama dia. Sampai pilek. Tapi tetap aja sama yang lebih muda nggak sayang, sama yang lebih tua nggak hormat. Rasulullah SAW kan nggak pakai SS-an segala macem. Tapi justru bagaimana memuliakan orang lain itu satu konsep yang disampaikan kepada seluruh umatnya. Wa qala Nabi SAW, baginda Rasul, beliau bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Contoh orang yang berilmu dan berlandaskan pada iman seperti yang tadi Ustadz Danu sampaikan, ciri-cirinya gampang. Ketemu sama yang lebih tua, dia muliakan, dia hormat, nggak pernah mau nyakitin. Termasuk mungkin jin tadi, dihormatin, dimuliakan. Karena bagaimanapun kan itu hambanya Allah, makhluknya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ketika ketemu sama yang lebih muda, dia sayang. Kenapa? Karena bagaimanapun dia merasa bahwa
ilmunya cuma titipan dari Allah. Semakin berilmu justru harus semakin merasa nggak punya apa-apa. Iya, iya. Jadi ilmu itu justru harusnya menghantarkan kita kepada satu titik, kita ini bukan siapa-siapa. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Oh ternyata semua punya Allah. Lihat para kiai, para ustadz yang zaman dulu kan hidupnya berkah. Iya. Kenapa orang dulu itu kalau ngomong ya dari hati yang Ustadz sampaikan tadi. Dia nggak cuma nyuruh tapi bisa ngelaksanain Ibu ya. Karena banyak yang nyuruh doang ngelaksanain enggak. Makanya para kiai itu kalau misalnya berdoa ya berkah lillahi ta'ala. Orang dulu itu misalnya contoh udah gede masih ngompol. Tahu ngompol ya Ibu ya? Iya, ngompol pakai ditanya. Ngompol. Pipis di sembarangan di tempat tidur. Orang dulu obatnya cuma capung, Sat. Ya, digigitin di sini ya. Iya, ditaruh di pusar gitu kan. Ini kasihan capungnya loh. Itu kok bisa? Udah nggak salah ditangkepin, suruh ngisepin bodong orang lagi kan. Mending kok harum. Iya, dulu ada juga cekukan kan. Iya, iya. Cekukan tuh apa ya orang kita bilang? Yang gitu. Itu obatnya kan pakai ujung tiker. Emang iya itu aku nggak tahu. Ditempel Sat di sini orang dulu. Emang Iya, iya? iya. Iya kan. Aku nggak tahu. Ujung tikar itu dia. Ih, nggak gaul nih. Pegangnya di tali. Pakai kertas, Disimpan sini. Iya, kertas atau ujung tiker sama nenek-nenek tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Harus nenek-nenek. Karena ternyata bukan masalah tiker dan kertasnya. Tapi itu yang ngedoain ternyata ibu-ibu yang tiap hari zikir karena Allah. Jadi hatinya bersih. Zikir yang keluar dari lisan itu dari hati yang bersih. Ya Jadi udah. subhanallah berkah dengan ilmu. Oke, kita akan mulai saja deh dengan keilmuan yang Ustadz miliki. Kita dengarkan keluh kesah dari jamaah, boleh? Tarik, Mas. Tarik. Misi. Silakan Mas maju ke depan. Tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Krisna, berasal dari Jakarta. Ya, Mas Krisna. Kenapa Mas Krisna? Pakai koleksi saya Ihamen Store, bagus ya. Baru lihat, baru lihat. Coba lihat. Tuh ada IH-nya tuh. Coba. Apa itu namanya? Ihamen Iha. Store. Iya, Iha apa? Irfan Hakim. Oh, Irfan Hakim. Promo banget. Makasih ya Mas Krisna ya. Ya, sama-sama. Aduh, Bagus, iya. keren. Iya, iya. Dari Ya, Mas nanti siapa Ustadz, ini? saya janji ke Ustadz belum datang-datang. Saya. Nanti ya. Oke. Silakan Mas Krisna. Di awal Februari 2018 terdiagnosa cancer. Innalillahi. Cancer, Tahun lalu. ya, Kanker apa Mas Krisna? kanker amandel, tongsil. Penyakit ini saya alami dari 2015 dikarenakan saya punya riwayat sinus. Awalnya sinus saja. Awalnya sinus. Diperiksa ke dokter. Periksa ke dokter, tapi selama 3 tahun itu saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan saya yang cukup besar, sehingga saya Kerja di bidang apa Mas Krisna? saya kerja di perusahaan IT. Jadi saya abaikan itu semua karena saya punya tanggung jawab yang lebih besar dari kerjaan. Cuma sinus gitu istilahnya ya. Cuma sinus. Tapi di 2017 akhirnya saya aware gitu bahwa ini nggak bisa didiemin. Sehingga saya berusaha untuk menyembuhkan sinus saya dengan berbagai, ada 7 rumah sakit terbaik di Jakarta yang saya kunjungi. Tetapi dari semua rumah sakit itu tidak memberikan jawaban yang cukup memuaskan untuk saya, sehingga di akhir Februari saya coba membaca di beberapa artikel, sehingga saya minta observasi di salah satu rumah sakit di Jakarta untuk tolong ini apa penyebabnya. Karena terakhir saya berangkat ke Eropa saya tidak merasakan apa-apa karena mungkin di sana ada beberapa bakteri yang tidak hidup di negara tropis. Sehingga ketika saya pulang dari sana saya udah merasakan sakit, sehingga minum air putih aja sakit. Sakit. Perih. Minum air putih itu perih. Jadi sebelum ke sana, sinus itu kan gangguan pernapasannya terganggu. Betul. Tapi berlanjut sampai minum air putih pun jadi perih. Iya, Akhirnya kan- curiga ini ada apa? Iya, karena sinus itu kan sebenarnya virus ya. Dari kita flu, tolong jangan didiemin kalau sudah flu, itu harus ditanggulangi dengan obat yang mungkin
kita harus ke dokter. Kalau didiemin itu akan menyebabkan virus sehingga kalau sinus itu ada di hidung, larinya akan ke tenggorokan. Virus itu akan nyerang ketika kita berkembang. Jadi dari situlah akhirnya saya minta observasi ke rumah sakit. 3 hari itu saya minta pelayanan yang terbaik dari setiap dokter. Tapi tidak memuaskan juga sampai akhirnya saya browsing. Saya menemukan profesor di salah satu rumah sakit. Saya melakukan operasi itu diangkat. Operasi apa tuh? Amandel. Karena profesor tersebut bilang bahwa ini udah ada sesuatu hal yang sudah tidak lazim. Tidak hanya sinusitis saja, tidak hanya pembekakan amandel saja, tapi ada yang lain. Itu belum diketahui kankernya? Belum. Jadi ketika tongsil atau amandel saya diangkat, baru ketahuan bahwa ini ada sesuatu hal dan harus dimasukin ke laboratorium. Setelah 1 minggu hasilnya keluar bahwa ini adalah cancer. Menarik sih Ustadz, maksudnya dari sisi penyakitnya juga jarang kita temukan di sini. Kemudian jalur pengobatan juga sebetulnya sudah tepat dicari secara medis. Tidak melakukan hal-hal lain. Tapi nanti kita akan tanyakan ke Ustadz. Kita istirahat sejenak Ustadz ya. Oke.